Teman-teman, pada edisi 34 ini, saat teduh kita membahas tentang persahabatan dengan Tuhan. Nasnya Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Rasul Yakobus menjadikan Abraham sebagai contoh. Dia berkata, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi peristiwa yang terjadi di dekat pohon tarbantin di Mamre ini, yang diceritakan di dalam pasal 18 ini, adalah kunjungan seorang sahabat. Tuhan datang dalam rupa seorang malaikat, menampakkan diri kepada Abraham yang menjadi sahabatnya. Ini adalah penampakan Kristus sebelum inkarnasi. Dia datang bersama dua malaikatnya, hanya karena imanlah yang menjadikan Abraham sahabat Tuhan. Ini dimulai ketika Abraham diperdamaikan dengan Tuhan melalui iman. Setelah Tuhan membisu selama 13 tahun, karena dosa Abraham mengawini Hagar, sehingga lahirlah Ismail, Tuhan menegur ketidakpercayaan Abraham ini. Lalu Tuhan mengikat kembali perjanjian dengannya dan menegaskan bahwa Ishaklah, bukan Ismail, yang nanti akan dilahirkan Sarah, yang akan menjadi anak perjanjian. Dan Abraham kembali percaya kepada Tuhan. Imannya dipulihkan, hubungannya dipulihkan. Surga berdamai dengannya. Persahabatan dimulai ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan melalui iman. Persahabatan dengan Tuhan membutuhkan ketaatan. Penampakan diri Tuhan kepada Abraham ini terjadi setelah Abraham dengan taat melaksanakan sunat yang menjadi tanda perjanjiannya dengan Tuhan. Ya, persahabatan dengan Tuhan membutuhkan ketaatan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Ketaatan kepada Tuhan membawa hubungan kita menjadi sahabat Tuhan. Pada level hubungan ini, tak ada lagi rahasia. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Berulang kali Tuhan menyingkapkan rencananya kepada Abraham. Tuhan akan memimpinnya ke tanah perjanjian. Tuhan akan menjadikannya bangsa yang besar, dan dari Abraham akan lahir bangsa-bangsa. Ya, Tuhan memberitahukan isi hati surga. Dalam kunjungan Tuhan kepada Abraham ini, Tuhan kembali menegaskan janjinya bahwa tahun depan Sarah sudah akan menggendong anaknya sendiri. Pada perikop selanjutnya, ayat 16 sampai dengan 33, Tuhan memberitahukan keputusan surga tentang Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkannya. Ketaatan menaikkan level hubungan kita dengan Tuhan menjadi level sahabat. Tetapi persahabatan dengan Tuhan membutuhkan komitmen, membutuhkan waktu. Tuhan datang di saat Abraham sedang duduk di depan pintu kemahnya. Ya, Abraham sedang dalam keadaan siap untuk menerima kunjungan surgawi. Jika kita hari-hari ini merasa bahwa hubungan yang kita miliki hambar dengan Tuhan, mungkin masalahnya adalah karena kita terlalu sibuk, sampai kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Waktu kita habis untuk kerja, dan kerja. Cobalah teladani Abraham. Dia taat memenuhi panggilan Tuhan, lalu Tuhan memberkatinya
sehingga Abraham semakin hari semakin kaya, dan kini dia bisa bersantai di depan kemahnya tanpa mengkhawatirkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Abraham siap untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tetapi itu dimulainya dengan ketaatan kepada Tuhan. Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk menaati nasihat Tuhan Yesus ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kedepankanlah ketaatan kepada Tuhan, dan kita akan lihat nanti bagaimana Tuhan memberkati kita. Dan saat itu terjadi, kita akan bisa seperti Abraham, duduk santai di hadirat Tuhan, karena kita akan punya waktu untuk Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan menghasilkan sikap murah hati. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan 8 diceritakan bahwa Abraham menjamu tamu surgawinya itu bukan dengan jamuan biasa. Untuk 3 orang tamunya itu Abraham menyediakan roti yang dibuat dari 3 sukat tepung. Nah, itu setara dengan 31,2 kg. Bisa untuk memberi makan 1 pasukan kecil. Abraham juga menyajikan daging olahan dari seekor lembu sapi gemuk yang muda. Nah, silakan mengkalkulasi sendiri nilai rupiahnya, juga dadih dan susu yang terbaik. Abraham menjamu tamunya dengan murah hati. Saya beritahu sebuah rahasia yang saya minta teman-teman berjanji untuk tetap merahasiakannya. Orang pelit tidak akan pernah bisa menjadi sahabat Tuhan. Nah, itu rahasianya, dan tolong jangan bilang-bilang ya. Jika kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, tidak mungkin kita tidak bermurah hati. Lalu, apa yang terjadi di dalam pertemuan itu? Dalam ayat yang ke-9 sampai 15, Tuhan memberitahu Abraham bahwa tahun depan Sarah akan menggendong anak kandungnya sendiri yang sudah sekian lama mereka nantikan. Memang Sarah tertawa saat mendengarnya, tetapi itu wajar. Sebab bukankah dia sudah berumur 89 tahun? Sudah lama dia menopause, masa suburnya pun sudah lama lewat. Tetapi ini yang harus kita catat untuk sahabatnya. Surga bersedia membuat hukum alam tidak berlaku dalam hidup Abraham. Kita menyebutnya sebagai mujizat Tuhan. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan juga motivasi? Yang pertama, kita harus diperdamaikan dengan Tuhan melalui iman. Semua dosa kita harus dibereskan dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan percayalah kepada kemahakasih-Nya Tuhan. Dia akan mengampuni dosa kita, kita akan diperdamaikan kembali dengan surga. Yang kedua, ketaatan karena iman akan menaikkan level hubungan kita dengan Tuhan. Kita bukan lagi umat atau hamba, tetapi sahabat Tuhan. Iman yang dibayar dengan ketaatan akan dibalas surga dengan menjadikan kita sebagai sahabat Tuhan. Yang ketiga, kebahagiaan karena hubungan yang indah dengan Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang murah hati. Level kemurahan hati kita menggambarkan level hubungan kita dengan Tuhan. Yuk kita menjadi sahabat Tuhan. Lalu rasakanlah betapa indahnya waktu yang kita miliki di dalam bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.